Yo sobat Gebuh Gelar Gelur, kita ketemu lagi dalam acara Gebuh Gelar Gelur. Daripada ngobrol ngalur ngidul nggak jelas, lebih baik kita ngobrol online di pinggir jalan. Tetap nggak jelas, tetap nggak menghasilkan apa, tapi ini akan membuat kita semakin terinspirasi oleh sosok-sosok bintang tamu yang akan kita undang. Siapakah dia? Mataku bisa berubah ini. Siapakah dia? Dia adalah Mbak Sari dari Sari Kayana Wedding. Ini gambarannya. Oh, ini. Sit. Salah. Sit. Nih. Ini. Beliau ini perempuan aktif ya. Ini reinkarnasi dari ini. Siapa tuh? Iya nih. Cing, lu perempuan kira-kira. Perempuan yang ini, perempuan yang menginspirasi wanita, emansipasi wanita. Iya, beliau adalah reinkarnasi dari R.A. Kartini. Aduh, susahnya. Untuk itu kita langsung aja interview beliau. Iya, loading. Oke, selamat siang Sobat Geger, Gebuh Gelar Gelur. Daripada ngobrol ngalur ngidul nggak menghasilkan apa, lebih baik ngobrol online. Jadi juga nggak menghasilkan apa-apa ya kan. Nah ini kita sekarang kedatangan tamu Mbak Sari. Dia adalah pemilik usaha Kayana Wedding di bidang Sari Kayana. Sari Kayana, udah rubah namanya. Udah berganti namanya. Memang Sari Kayana bukan Kayana. Gitu. Itu kurang. Oh itu kurang, oke. Sari Kayana Wedding, oke. Ini iya. Soalnya jadinya nggak kelihatan. Adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang perweddingan Bali, terus payas, lagi? Catering, dekor. Catering dan dekorasi, lengkap semua. Jadi tinggal klik satu aja langsung udah datang semua. Dan kondisi sekarang, kondisi yang kita dalam pandemi yang nggak boleh kemana-mana, pergerakan kita dibatasi. Apa yang terjadi di dunia perweddingan, Mbak Sari? Di dunia perweddingan, wah itu sangat menyenangkan, merasa sangat tertantang. Campur aduk kayak permen nano-nano. Ada menyenangkan, ada sedih, ada pokoknya macam-macam pokoknya. Jadi efeknya sangat besar sekali di bidang jasa wedding ini ya. Aku bilang, paling mencekam lah seumur-umur. Tumben baru saat ini mengenal kejadian kayak gini ya. Gitu. Ya ini semua lagi berjuang dengan caranya masing-masing nih sekarang. Terus betul. Kalau di dunia ini perweddingan, Mbak Sari sendiri sudah memulai dari tahun berapa? Kalau misalkan untuk di make up gitu kan, kalau di make up itu aku sudah mulai dari tahun 2004. 2004, ini sekarang 2010 berapa tuh? 14 tahun ya? Baru 14 tahunan lah ya. Baru 14 tahun. Ya, kalau WO-nya sendiri itu kurang lebih sekitar 8 tahun. WO-nya sudah 8 tahun ya, oke. Ya, kurang. Sekitar 7,5 tahunan lah. 7,5. Kalau ini di dalam menjalani usaha itu kan pasti ini naik turun. Wah, itu karena ini kan usahanya mulai dari nol kan. Mulai dari nol, jadi ada sensasi tersendiri. Sensasi, bukan sensasi. Jadi ada kenikmatan ya, pokoknya kita pernah menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Benar, cobaan. Jadi sudah banyak sekali kita dari A sampai Z kita sudah tercampur aduk lah pokoknya gitu. Jadi
Suka dukanya itu banyak sekali. Iya, sudah 14 tahun pasti sudah ngalamin yang kayak gitu-gitu ya, kecuali Ya, baru mulai mungkin lain pasti ceritanya. ya. Kalau kalau mulai dari sekarang sih mungkin beda lagi ya. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu beda, gitu. Oke, ya benar. Beda banget. Dengan apalagi dengan munculnya internet ini bikin Ya, hidup orang benar-benar. menjadi berbeda ya. Jadi makeup aja sekarang Iya, udah benar. online kan, jadi ini yang pakai bedak gitu. Iya, betul. Kalau dulu kan karena belum zaman Instagram, belum zaman Facebook gitu kan, Hah? itu bermodalkan mulut gitu. Jadi mulut ke mulut. Jadi orang tahu saya itu dari, oh siapa yang make upin? Oh ini Sari. Oh ini. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau Berarti sekarang tuh udah itu gampang kalau kita. orang-orang lain tukang makeup kan modalnya itu ini ya, apa namanya itu, brush itu. Ah, Mbak Sari pakai mulut modalnya. ya modalnya pakai mulut gitu. Aduh. Terus nih, kenapa Gitu. memilih menjadi menjadi pengusaha atau bergerak di bidang jasa makeup dan wedding? Kenapa nggak memilih menjadi pegawai negeri gitu? Kan Hmm, orang punya banyak Oke, pilihan. ya. Kalau jujur, kalau aku sih kan jurusannya itu keguruan ya. Kalau dulu aku kuliahnya keguruan. Nyambung nih, mulai nggak nyambung nih. Nah, terus suamiku itu adalah guide. Oke, guide Nah, dan jadi guru. gini, dulu itu kan kalau kalau ngerias, itu kan pertamanya aku kan makeup gitu kan. Mhm, Nah, pertama aku makeup itu karena memang satu aku hobi mhm, makeup. Kedua, aku kan memang dasarnya penari. Jadi mhm. otomatis kalau jadi penari itu kan harus bisa makeup sendiri gitu kan. Balinese Pride nih berarti. Iya. Lanjut. Terus dulu itu sambil kerja juga kan di Bali TV kan. Nah, sempat Oke. kerja juga. Jadi ada sempat ngajar juga gitu. Dulu pokoknya aku ngambil 6 pekerjaan waktu masih masih lajang ya istilahnya. Mbak Sari ini berarti tipe orang yang bukan suka pekerjaan tetap ya, tapi tetap bekerja gitu kan ya? Intinya saya tidak suka diperintah, Wih, mantap nih. Ini baru. sukanya merintah orang. Oh iya ya. Kamu make upan dulu kamu gitu. Jadi ada kliennya. Kamu sini. Kamu make up dulu sendiri. Ya, gitu. Terus itu, jadi kenapa aku memilih di sini sekarang saat ini? Karena kalau dibilang jadi perias itu dapat duitnya gampang. Oke, jadi Tuh. kayak modal mulut gitu sedikit langsung udah dapat duit gitu ya. Dapat duit, iya. Jadi kalau kita make upin wedding gitu kan, Mm-mm. 1 kali gajinya dari pegawai negeri kita dapat. Oh, ini kita perlu tepuk tangan dulu. Eh, Saya sekali, ini sangat menginspirasi. Soalnya kan gini nih, kadang kalau misalnya menjadi pengusaha itu kan cobaan tertinggi adalah ketika sukses itu akan banyak ada sengatan-sengatan lebah lainnya. Wah, ada madu nih. ya, Ada yang ya, sirik lah, ada yang mulai pasti. dekat lah, itu kan bahaya. Itu udah pasti. Kalau kita memang tidak kuat ya, kalau tidak kuat itu mendingan ya jangan. Oke, Mendingan jangan. jadi ini khusus untuk orang yang bermental-mental. Mental baja. Wih, pulang lagi. Mental baja. Siapa yang tepuk tangan? Padahal nggak ada penonton. Gitu. Jadi kita harus memang satu, kita harus kerja keras, Mm-mm. tidak hanya bermodalkan uang. Tapi jujur, kalau dulu aku memang modal dari nol. Dari nol. Terus, yang penting kita satu, jujur. Dua, kerja keras. Tiga, yakin kita bisa. Oh, ini poin-poin penting banget ya, yang sering orang kadang-kadang kayak nggak tahu kalau misalnya mau jadi pengusaha atau mulai di Apa? dunia kerja mau ngapain dulu nih gitu. Ternyata itu tadi, Mm-mm. satu jujur, nomor dua kerja keras, Kerja keras, yang ya, ketiga yakin pasti kita yakin bisa. pasti bisa. Oke, kadang-kadang juga ya sering orang tuh pikir, bisa nggak aku ya, bisa nggak aku ya. Jadi nggak pede dia untuk Nah, itu. langkah ya. Ya,
Ah, oke. Jadi intinya kita ikutin apa kata hati kita ya gitu. Iya. Karena aku dasarnya memang otak batu. Otak Mbak. Otak batu. Biasanya ya nih tipe-tipe Mbak Sari ini tipe-tipe orang suka main TikTok deh nih. Kalau lagi galau dan lagi enggak, ya lagi mood aja bikin TikTok. Kalau enggak. Oke, artinya Mbak Sari memang cara menghibur dirinya adalah dengan Ya. media TikTok itu ya. Soalnya ini Mm. ada sih dari tim kami udah berusaha untuk gini. Ayo cepat cek dulu siapa bintang tamu kita kali ini. Terus cek ternyata, suka main TikTok. Oke, Mas Hari, kalau misalnya dalam keadaan seperti sekarang itu omset menurun atau naik? Pasti menurun. Ya soalnya kan kalau Menurunnya itu 99%. menurunnya 99%. Oke. Ya. Berarti nggak ada menaik. Karena enggak. Jadi apa ya? Memang karena ngaruhnya keras sekali kan pengaruh. Kalau sebelum ini kan, sebelum nyepi ya kalau nggak salah masih normal. Masih normal. Jadi aku mikirnya itu, wah pasti kita nggak kena efeknya gitu kan gitu. Iya, benar. Aku mikirnya gitu. Ternyata makin hari, oh my god, ternyata semua klien aku cancel. Ternyata efek di wedding ini sangat-sangat besar sekali. Oh my god. Waduh. Awalnya padahal sudah memikirkan akan kebal terhadap dunia corona atau dunia benar. pandemi ini. Ternyata salah. Miskalkulasi. Luar biasa. Semuanya juga ini ya, semuanya juga mengalami hal yang sama ya. Tapi ada mungkin Ternyata memang ya benar sama beberapa semua. celah-celah bisnis yang orang bisa lakukan dalam keadaan seperti ini. Atau ada nggak sih usaha yang lain yang Mbak Sari lakukan selain menghibur diri dengan TikTok? Untuk saat ini sih belum ya, masih Berarti karena memilih untuk bertahan. Ya, tapi aku masih yakin pasti bakalan selesai ini ya. Cuman ya kita butuh waktu mungkin gitulah. Karena jujur sebelum ada corona ini, memang aku hampir setiap hari itu nggak pernah istirahat. Yang namanya istirahat. Oke, ini berarti positifnya ya, dikasih waktu ya, istirahat gitu. Ya, bagi aku ada positifnya juga. Aku ambil positif aja sih. Kalau memang dulu itu sebelum kejadian ini, sebelum corona ini, aku nggak pernah istirahat. Waktu 5 menit itu berarti buat aku. Waktu 5 menit ada uang. Sekarang memang Tuhan berkata lain, disuruh tidur, ayo semua tidur gitu ya. Cuma jeleknya sekarang adalah uang. Ya, tepuk tangan. Aduh. Ya, tapi untungnya aku masih bersyukur juga karena aku kan hidupnya di desa. Ya. Jadi aku tinggalnya di desa, otomatis ya untuk masalah makan, asung kare, aku tidak kekurangan pangan masih menang ya di desa ya. Masih bisa. Jadi tapi di desa kok internet kencang banget ya? Di desa internetnya kencang banget. Ini nggak ada nge-lag loh, ini internetnya kencang. Masa? Iya, kencang banget lah di sini. Oh, berarti di desa mengambil aktivitas apa sekarang, Mas Ari? Ya paling aku paling aktivitas paling olahraga, tidur. Wih, tidur lagi. Ngajar anak. Ngajar anak. Ya pokoknya menikmati suasana di rumah aja sih intinya. Ya, ini baru gini ya kita yang nyepi bersama ya. Luar biasa. Betul. Jadi dari yang nggak pernah diam di rumah sama suami, akhirnya diam di rumah sama suami sekarang. Woi, suaminya pasti ini juga dia bersyukur dia. Wah, akhirnya bisa menikmati waktu setelah sekian tahun perkawinan. Inilah dia masa-masa kita. Atau ada juga tuh yang keluarga yang suaminya, aduh nih malah tiap hari ketemu malah pusing malah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada teman saya termasuk saya sendiri. Karena dulu aku memang jarang di rumah. Gitu. Jarang sekali. Aku biasanya pergi jam 1 malam, pulang jam 12 malam.
cuman istirahat 1 jam di rumah, habis itu pergi lagi. Ini dunia permakeupan di wedding emang luar biasa sekali, strong-strongnya ya. Karena kan bangun harus paling Benar. pagi sebelum pengantinnya bangun, Hmm. tukang makeup harus bangun duluan. Iya pasti. Apalagi kan rutenya aku jauh-jauh. Kadang keluar Bali juga, itu kan sering. Biasanya kalau keluar Bali paling seminggu kayak gitu. Biasanya. Kalau sambil keluar Bali itu biasanya isi nyanyi juga nggak? Nyanyi apa? Ya siapa tahu diiringin lagu gitu di perjalanan gitu. Ke Banyuwangi gitu. Keluar Bali itu sampai mana? Apa jangan-jangan cuma di Banyuwangi atau sampai ke jauh-jauh? Biasanya ke Kalimantan, Sampai terus Jakarta jauh-jauh paling ternyata. sering. Luar biasa. Terus Kalimantan, terus Jakarta, terus pokoknya daerah inilah. Paling jauh sih biasanya kemarin sempat juga make up di Singapura gitu. Sampai di Singapura, lagi sekali teman-teman. Itu ke Singapura itu make upin wedding Bali atau wedding biasa? Wedding nasional gitu. Ya bikin pre-wedding gitu sih di sana. Itu luar biasa juga sih ya. Ini kalau misalnya emang Mbak Sari jago di dunia TikTok, kita mau tes sedikit sebelum kita mengakhiri di acara ini ya. Cuma tinggal joget-joget bentar aja ya. 3, 2, 1, apapun musiknya, go! Gimana sih dance TikTok yang narik-narik itu? Apa? Dia dance anak-anak TikTok. Gimana sih? Itulah dia. Aku nggak bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Sari. Nanti kita ngobrol lagi di episode selanjutnya ya. Semangat, tetap semangat. Terima kasih juga. Salam semangat, Corona. Tepuk tangan lagi. Yuhu, tadi kita udah tanya-tanya ya, kita udah tahu tuh aktivitas dari Mbak Sari. Ini akan membuat kita semakin menjadi insan yang berguna ya. Terima kasih Mbak Sari atas informasinya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, oke silakan subscribe sekarang juga supaya saya dapat follower. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam geger, geboh, gelar, gelur. Ciao, 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 ciao.